Teman-teman sekalian, salam jumpa. Semoga kita berjumpa dalam keadaan damai, bahagia, dan sehat selalu. Ini bagian kedua dari video bagian pertama yang berjudul Gangguan Jiwa Bukan Gila. Dalam video bagian pertama itu, ada dua pertanyaan yang tersisa. Kalau gila bukan gangguan jiwa, nah gila itu apa? Atau sebaliknya, kalau gangguan jiwa bukan gila, maka gangguan jiwa itu apa? Terkait gila, ada dua pengertian menurut saya, positif dan negatif. Dan yang positif sering saya angkat dua contoh dalam edukasi kepada siapapun, baik kepada perorangan, individu, maupun secara bersama atau kolektif. Demikian juga gila dalam arti negatif, saya sering angkat dua contoh. Ya, gila dalam arti positif sering saya angkat contoh, misalnya seorang mahasiswi yang sejak TK sampai dia mahasiswi nilainya 89. Kepada dia kita pantas katakan, gila anak ini, gila mahasiswi, hebat dia. Itu berarti gila itu membanggakan, menyenangkan, menggembirakan. Contoh lainnya adalah misalnya orang Jepang bisa buat robot dan robot itu bisa main bola kaki. Gila orang Jepang ini. Itu berarti apa? Gila di sini berarti sebuah prestasi, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Dan kepada mereka kita berikan apa? Kita berikan penghargaan, kita berikan apresiasi, kita berikan penghormatan karena mereka melakukan hal-hal yang membanggakan. Mereka bisa mengukir prestasi. Sedangkan gila dalam arti negatif, misalnya seorang pemimpin umum partai, juga ketua DPR, punya villa, punya mobil mewah, punya harta benda, bergerak dan tidak bergerak, itu bisa miliaran rupiah, ratusan miliar malah, tetapi apa? Tapi korupsi lagi. Gila orang ini. Untuk apa dia korupsi? Dia sudah punya harta. Atau hal lainnya adalah seorang menteri agama berbicara tentang kitab suci, urus orang naik haji misalnya, atau di mana-mana omong tentang hal-hal yang suci, tapi korupsi lagi. Gila orang ini. Itu berarti apa? Gila itu adalah sebuah keburukan moral. Gila itu adalah sesuatu yang negatif, sebuah tindakan kriminal. Dan kalau gila yang positif tadi kita berikan apresiasi, kita berikan penghormatan dan penghargaan karena mereka mengukir prestasi, maka gila yang negatif kita berikan apa? Kita berikan rehabilitasi moral kepada mereka. Maka tempat rehabilitasi moral mereka adalah biasanya lapas berdasarkan keputusan ingkrah di pengadilan atau oleh lembaga peradilan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah gangguan jiwa sebuah prestasi? Apakah gangguan jiwa sebuah keburukan moral? Gangguan jiwa bukanlah sebuah prestasi. Gangguan jiwa bukanlah sebuah keburukan moral, bukan sebuah kriminal. Gangguan jiwa adalah sebuah sakit, dan gangguan jiwa adalah sakit medis. Karena gangguan jiwa adalah sakit medis, maka orang dengan gangguan jiwa, penderita gangguan jiwa harus mendapat hak layanan medis, harus mendapat layanan kesehatan jiwa. Dan karena itu selama ini sejak 2014 kita terus melakukan advokasi kepada pihak yang berkepentingan, yakni dalam hal ini negara, terkait politik kesehatan mereka, politik kesehatan mental, agar di setiap fasilitas kesehatan milik negara harus menyediakan layanan kesehatan jiwa. Toh di puskesmas misalnya, di rumah sakit ada layanan medis terhadap penderita atau sakit apapun, tetapi gangguan jiwa itu tidak ada. Kita bersyukurlah sejak 2016, saya kira 2017
2017, ikutannya 2018, dan hingga sekarang perlahan-lahan lah puskesmas sudah menyediakan layanan kesehatan jiwa, sekalipun dengan ya ada lancarnya, ada kendalanya, ada hambatannya, tetapi setidaknya negara sudah memikirkan, negara sudah melakukan. Tapi untuk konteks NTT, sekian banyak kabupaten, saya kira mayoritas kabupaten dari 22 kabupaten, ada kabupaten yang pada puskesmasnya sama sekali belum menyediakan layanan kesehatan jiwa untuk warganya. Demikian juga rumah sakit. Di NTT, rumah sakit umum hanya rumah sakit umum daerah Momere milik Pemda Kabupaten Sika yang menyediakan layanan kesehatan jiwa, ada poli jiwa. Demikian juga rumah sakit daerah Airamo milik Pemda Kabupaten Nagekeo, semuanya di Flores. Di rumah sakit lain, saya kira rumah sakit umum daerah milik pemerintah di setiap kabupaten lainnya selain 2 kabupaten tadi tidak ada poli jiwa. Kita mendoronglah untuk 2 kabupaten yang sudah ada poli jiwa agar juga menyediakan rawat inap jiwa, klinik dan rawat inap jiwa, agar pasien-pasien yang misalnya agresif bisa masuk ke ruang isolasi dan dirawat secara medis untuk mengendalikan praktik pemasungan. Sementara di kabupaten-kabupaten lain, semoga kita berharaplah, semoga pemerintah segera menyediakan poli jiwa, layanan kesehatan jiwa untuk warganya yang menderita gangguan jiwa. Saya kira demikian, teman-teman. Gangguan jiwa adalah sebuah sakit medis dan bukan gila. Stop stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Stop stigma terhadap gangguan jiwa. Mari kita, ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, dengan di tengah keterbatasan pembangunan layanan kesehatan jiwa di wilayah kita, mari kita mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik negara, agar negara juga kurang lebih tahu bahwa ada warganya yang menderita gangguan jiwa, sehingga mereka juga merasa dituntut, merasa didesak untuk memenuhi hak layanan medis penderita gangguan jiwa. Teman-teman, akan ada video lain terkait membongkar stigma, misalnya soal pandangan keliru tentang gangguan jiwa, maka orang bukan mengakses layanan medis tetapi mengakses layanan-layanan lain. Demikian teman-teman, salam jumpa di lain kesempatan, salam sehat jiwa, salam belum kalah.